wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Melta dengan NIM 210600182, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang deret berkala dan peramalan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-9 mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Sardianto, SEMM. Baiklah, kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan data deren. Di mana deren berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Di mana deren berkala mempunyai 4 komponen. Yang pertama yaitu tren, di mana tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus atau smooth. Kekuatan yang dapat memengaruhi tren adalah perubahan populasi, harga, teknologi, dan produksi. Contoh tren positif dan negatif. Tren positif adalah mempunyai kecenderungan nilai ramalan meningkatkan dengan meningkatnya waktu. Persamaan tren positif adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1 satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai pon atau gradien atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh tren positif. Di mana contoh tren positif ini adalah jumlah pelanggan PT Telkom. Pelanggan PT Telkom terus meningkat dari 10,09 juta pada tahun 2001 menjadi 171 juta pada tahun 2012. Di mana berarti dari tahun 2001 ke tahun 2012 terus meningkat. Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan yang menurun dengan meningkatnya waktu. Persamaan tren negatif adalah Y sama dengan A dikurang BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1 satuan, maka Y akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang negatif, yaitu dari atas ke bawah. Baik, kita akan membahas contoh tren negatif. Di mana contoh tren negatif adalah jumlah orang yang tidak bersekolah. Seiring kesadaran orang Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, maka jumlah orang yang tidak bersekolah makin menurun. Pada tahun 2002 terdapat ada 12 juta orang, dan pada tahun 2006 jumlah tinggal 8 juta orang. Di mana dari tahun 2002 sampai 2006 itu menjadi orang yang tidak bersekolah menjadi banyak. Di mana kita dapat pada tahun 2002 terdapat 12 juta orang, dan pada tahun 2006 tinggal 8 juta orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode analisis tren. Di mana analisis tren terdapat beberapa cara, yaitu mempunyai 4 cara. Yang pertama yaitu metode semi rata-rata atau semi average method, di mana langkah-langkah dalam memperoleh
garis tren dengan metode ini adalah yang pertama yaitu mengelompokkan data menjadi dua bagian. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata hitung kelompok pertama dan kelompok kedua. Yang ketiga yaitu menghitung selisih kelompok kedua dikurang kelompok satu apabila kelompok kedua dikurang kelompok satu besar dari 0 berarti tren positif, dan bila kelompok 2 kecil dari kelompok 1 maka trennya negatif. Yang keempat yaitu nilai perubahan tren diperoleh dengan cara B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. Yang kelima yaitu untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya tinggal memasukkan nilai X apabila persamaan Y sama dengan A ditambah BX yang sudah ada. Baiklah, saya akan mencontohkan tentang metode semi rata-rata. Di mana contoh metode semi rata-rata ini yaitu saya akan mengambil dari perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom. Dengan soalnya yang pertama, yang A yaitu buatlah persamaan pelanggan PT Telkom. Yang B yaitu hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2013 dan 2016. Di mana pada tahun 2003 jumlah pelanggan yaitu 17,66 juta. Pada tahun 2004 jumlah pelanggan yaitu 25,86 juta. Pada tahun 2005 36,60. Pada tahun 2006 48,50 juta. Pada tahun 2007 yaitu jumlah pelanggan 63 juta. Pada tahun 2008 86,60 juta. Pada tahun 2009 105,10 juta. Dan pada tahun 2010 yaitu menjadi 120,50 juta. Untuk mencari persamaan PT Telkom ini membagi data menjadi dua kelompok. Data ada 8 tahun. Jadi kelompok ke-1 2003 dikurang 2006, sedangkan kelompok 2 2007 dikurang 2011. Untuk menghitung rata-rata tiap kelompok yaitu kelompok 1 sama dengan A1 sama dengan buka kurung 17,66 ditambah 25,86 ditambah 36,60 ditambah 48,50 tutup kurung dibagi 4 dengan hasil 32,15. Untuk kelompok kedua sama dengan yaitu A2 sama dengan buka kurung 63 ditambah 86,60 ditambah 105,10 ditambah 120,50 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 93,80 juta. Untuk menghitung nilai perubahannya yaitu dengan cara B sama dengan kelompok 2 dikurang kelompok 1 per tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1, di mana kelompok kedua yaitu 93,80 dikurang 32,15 dibagi tahun dasar kedua yaitu 2008, tahun dasar ke-1 yaitu 2005. Sama dengan hasil 20,56. Jadi persamaan trennya adalah Y sama dengan 32,15 ditambah 20,55 X dengan tahun dasar 2005, atau Y sama dengan 93,80 ditambah 20,55 X dengan tahun dasar 2008.
Lanjut, yang kedua kita akan membahas tentang metode kuadrat terkecil, di mana tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumus garis tren dengan metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah nilai tren, A adalah nilai konstanta, yaitu nilai Y pada selisih nilai X sama dengan 0, B yaitu nilai kemiringan, yaitu tambahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan, X yaitu nilai periode tahun. Dan untuk memperoleh nilai A dan B dapat digunakan dengan rumus A sama dengan delta Y dibagi N, B sama dengan delta XY dibagi delta X kuadrat. Lanjut, yang ketiga yaitu metode tren kuadratis. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Namun demikian, dalam jangka panjang, pola bisa berubah tidak linear. Oleh sebab itu, apabila polanya tidak linear dan diduga dengan persamaan linear, hasil ramalannya akan berbeda atau tidak cocok. Salah satu metode yang tidak linear adalah metode kuadratis. Persamaan tren kuadratis dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat, di mana kuadrat A, B, dan C dicari dengan rumus di mana A sama dengan delta Y dikali delta X pangkat 4 dikurang delta X kuadrat Y tutup kurung delta X kuadrat dibagi N buka kurung delta X pangkat 4 tutup kurung dikurang buka kurung delta X kuadrat tutup kurung kuadrat 2. Untuk mencari yang B yaitu delta XY dikurang delta X kuadrat. Yang C untuk mencari C di mana N dikali delta X kuadrat Y dikurang delta X kuadrat dikali delta Y dibagi N dikali delta X pangkat 4 dikurang delta X pangkat 2 tutup kurung akar 2. Terus yang keempat yaitu tren eksponensial, di mana persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus yaitu Y sama dengan A buka kurung 1 ditambah B tutup kurung per X. ln Y sama dengan ln A ditambah X ln buka kurung 1 ditambah B, sehingga A sama dengan anti in buka kurung delta N ln Y tutup kurung dibagi N. Untuk yang B yaitu anti in delta buka kurung X dikali N ln Y tutup kurung dikurang 1 dibagi delta X kuadrat. Lanjut, kita akan membahas tentang variasi musim, di mana variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Ada beberapa metode penghitung untuk mengetahui variasi musim, yaitu dengan mengetahui indeks musim. Beberapa metode tersebut yaitu yang A yaitu metode rata-rata sederhana, di mana metode rata-rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai-nilai
dan nilai rata-rata saja. Indeks musim dirumuskan sebagai berikut, yaitu indeks musim sama dengan rata-rata per kuadrat dikali 100 dibagi rata-rata total. Lanjut yang kedua yaitu tentang metode rata-rata dengan tren, di mana metode rata-rata dengan tren adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui lebih dahulu. Indeks musim metode rata-rata dengan tren dirumuskan dengan indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Lanjut yang ketiga yaitu metode rasio rata-rata bergerak, di mana metode rasio rata-rata bergerak adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Untuk membuat rata-rata tidak ada ketentuan beberapa periode. Nilai N bisa 2, 3, 4, atau 12 tergantung pada kondisi pengaruh fluktuasi musiman. Indeks musim metode rasio rata-rata bergerak dirumuskan dengan indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi, di mana nilai rasio sama dengan data asli dibagi data rata-rata bergerak. Faktor koreksi yaitu 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata rasio selama N. Lanjut kita akan membahas tentang variasi siklus, di mana siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Siklus, ingat bahwa siklus Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I, maka TCI sama dengan Y dibagi S, CI sama dengan TCI dibagi T, di mana CI adalah indeks siklus. Lanjut kita akan membahas tentang gerakan tak beraturan, di mana gerakan tak beraturan merupakan suatu perubahan, kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklus. Banyak penyebab dari gerakan tidak beraturan, diantaranya adalah perang, kritis, dan bencana alam. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu krisis ekonomi, di mana krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai tahun 1997 mencapai puncak pada tahun 1998, indeks mencapai 77%, dari kritis 10-15%. Suku bunga menembus angka 52% dari kisaran 12-20%. Kritis menyebabkan gerakan inflasi dari suku bunga menjadi tidak beraturan dan menjadi nilai yang sangat ekstrim. Mencari indeks gerakan tak beraturan, pada bagian siklus kita mendapat faktor siklus atau CI dan siklus yaitu C, sehingga dari nilai keduanya kita mendapatkan 1 sebagai indeks dari gerakan tak beraturan, di mana Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. TCI sama dengan Y dibagi S. CI yaitu TCI dibagi T, di mana indeks ini rumusnya yaitu I sama dengan CI dibagi C.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Banyak maaf kalau ada kekurangan atau penjelasan yang kurang baik atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.